Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita di acara khusus atau ibadah spesial ya, hari ulang tahun gereja yang ke-34 ya. Dan hari ini temanya juga cukup standar, kalau saya bisa bilang ya. Temanya cukup standar, yang bertumbuh untuk memberkati ya. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian, dan untuk tema bertumbuh untuk memberkati, sekali lagi ini hal yang umum ya. Kalau hari ulang tahun ya pokoknya bertumbuh, habis bertumbuh jadi berkat gitu ya. Ini hal yang umum di dalam kekristenan, dan saya yakin kita semua sering mendengar hal ini gitu ya. Nah, bertumbuh, saya yakin juga Bapak Ibu percaya bahwa itu sesuatu yang lumrah ya. Kita nggak perlu banyak effort untuk bisa bertumbuh ya. Betul nggak ya? Anak kecil kasih makan aja ya bertumbuh juga ya. Masalah akhlaknya bener apa enggak itu urusan lain ya. Tapi kalau bicara bertumbuh itu simple ya. Anda punya benih, tanam, siram tiap hari, that's it ya, bertumbuh ya. Cuman masalahnya untuk memberkati, nah ini yang agak sulit ya. Nah, untuk memberkati, kalau kita acuannya Alkitab, memang sering Alkitab berbicara tentang berbuah, betul ya. Dan buah itu dinikmati oleh orang lain. Itulah mengapa Tuhan bilang ada buah roh. Kenapa dikatakan buah, bukan hasil atau apapun? Karena buah itu pasti yang menikmati pohon lain atau binatang lain gitu ya. Nggak mungkin pohon mangga yang berbuah mangga, mangganya dinikmati oleh pohon itu sendiri, nggak mungkin ya. Dan di depan ada pohon mangga, dan tadi kayaknya ya Mbak Jovan wis penean mencari buahnya gitu ya. Artinya buah mangga ini yang nikmati spesies lain, yaitu manusia. Dinikmati, nggak mungkin dinikmati oleh pohon itu sendiri. Karena itu bicara menjadi berkat atau untuk memberkati, tentu berbicara berbuah ya. Dan saya yakin ini sudah amat sangat template sekali kalau kita bicara. Nah, karena itu saya mau lebih fokus pada satu kata bicara tentang bertumbuh untuk memberkati. Ada dua hal yang jadi pokok pembicaraan. Yang pertama adalah bicara tentang waktu, Bapak Ibu. Tumbuh itu bicara waktu, setuju ya? Setelah tumbuh terus jadi berkat, itu pun bicara waktu. Nah, banyak di antara kita masih tercampur-campur tentang waktu ini. Dalam konteks teologi ada dua pandangan tentang waktu. Yang pertama adalah waktu itu linear. Linear itu garis lurus, itu linear. Ada pandangan lain yang mengatakan bahwa waktu itu adalah lingkaran. Ya, ada waktu itu konteksnya lingkaran, ada. Ya, saya kembali ke yang lingkaran dulu ya. Ada beberapa teologi bukan Kristen tentunya yang mengatakan bahwa waktu itu berputar. Ya, sehingga ada kata-kata, kalau aku tidak bisa mencintaimu dan memilikimu saat ini, di kehidupan selanjutnya. Wih ya, kelihatannya kayak ada lanjutannya gitu ya. Ya, sehingga kalau saat ini nggak bisa, oke lah, nanti di kehidupan berikutnya ya, aku akan mencarimu. Aduh ya, ini bicara tentang waktu yang dianggap sebuah siklus, gitu ya. Jadi waktu ini muter. Tetapi dalam pandangan teologi Kristen, waktu itu linear, Bapak Ibu. Apa maksudnya dan apa bedanya? Tentunya beda karena apa? Karena ketika kita sudah melewati satu titik, nggak akan bisa kembali lagi. Itu benar loh. Kalau melingkar masih bisa. Makanya konsep-konsep teologi yang waktu itu lingkaran, siklus, mereka berkata ya itu tadi, kalau nggak bisa di kehidupan sekarang, kehidupan yang akan datang. Nggak bisa di kehidupan yang akan datang, nggak kehidupan yang akan datangnya lagi gitu ya. Ya, itu aja ya. Tapi kalau di linear nggak bisa.
Kalau engkau melewatkan titik A, ya sudah. Engkau melewatkan titik B, ya selesai. Nggak bisa kita mundur atau balik lagi, walaupun jujur, berapa di antara kita yang sepertinya ingin kembali ke masa lalu? Betul ya? Ada banyak di antara kita, termasuk saya. Aduh, andaikan aku bisa kembali ke masa lalu, aku bisa perbaiki apa yang sudah aku lakukan. Betul kan? Betul ya? Banyak di antara kita yang menyesal. Kenapa? Karena ada satu kesalahan yang sudah terlewat. Aduh, coba kemarin itu kesempatan saya ambil. Nggak begini jadinya. Betul ya? Ada banyak sekali di antara kita yang kangen rindu untuk kembali ke masa lalu. Makanya nggak heran teori tentang mesin waktu itu paling banyak dijumpai di film. Betul ya? Wah. Back to the Future zaman dulu. Sampai sekarang pun ada ya. Si Marvel ngalahin Thanos saja pakai acara mundur dulu ya. Ya, Marvel ngalahin Thanos mundur dulu ya. Marvel apa Avenger ya. Wah, mundur dulu baru ngalahin Thanos ya. Artinya ada banyak sekali impian manusia untuk bisa kembali ke masa lalu. Bisa mengulang titik A, B, C, D yang sudah terlewati. Tapi pertanyaannya, apakah betul bisa begitu? Saya ini salah satu orang yang berpikir paling tidak mungkin manusia itu menciptakan mesin waktu. Kalau manusia bilang, oh nanti teknologi kita akan bisa merekayasa genetik, oke. Bisa memperpanjang usia manusia sampai 500 tahun, boleh, ya. Masih mungkin, tapi satu hal yang menurut saya tidak akan mungkin, mesin waktu. Kenapa? Sederhana. Entah kapan ke depan, 1000 tahun lagi kek, 2000 tahun lagi kek, orang ketemu sama mesin waktu. Katakanlah, menurut Anda, apa yang akan mereka lakukan? Ya pasti mereka kembali ke zaman kita, kan begitu loh. Nah kalau di zaman kita aja tidak ada, ya boh sampai kapanpun pasti tidak ada, sederhana kan? Betul ya? Kan pengen tahu dong, ya Bu Wiji dulu mudanya gimana sih? Ya dateng, gitu ya. Dari 3000 tahun yang lalu mungkin ya kan? Artinya apa? Ya kalau sekarang tidak ada, sampai kapanpun tidak ada. Itu bicara tentang logika sederhana. Maka dari itu yang namanya waktu ya memang linear. Dan ini pas dengan apa yang kita mau baca di dalam Yeremia 17 ayat 8 ya. Ini jadi ayat acuan Yeremia 17 ayat 8, tetapi sebelum masuk ke situ saya mau kita baca dari ayat yang pertama dulu. Yeremia 17 ayat 1 sampai 8 ya. Kata kuncinya di 8 karena di 8 ini berbicara menjadi berkat ya. Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 8. Yeremia ini menulis kitab ini untuk orang Israel yang betul-betul menjengkelkan Allah. Tuhan betul-betul jengkel sama orang Israel sampai Tuhan suruh Yeremia tulis ini. Dikatakan demikian. Ayat pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Bayangin. Dosa ditulis dengan pena besi. Apa maksudnya? Artinya ini dosa susah hilang. Kalau ditulis oleh tinta emas, wah ini sesuatu kenangan yang indah, yang berharga, tinta emas. Tapi kalau ini dengan pena besi, ini sudah susah dihilangkan gitu ya. Bahkan matanya dari intan terukir, bukan ditulis, tapi terukir. Jadi ini dianggap hatinya orang Yehuda ini seperti batu. Jadi diukir di hatinya. Terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ayat 2. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Ayat 3, yakni pegunungan di padang. Jadi orang Yahudi atau
zaman itu Yehuda, karena salah satu sukunya adalah suku Yehuda, suku yang lain sudah habis, sehingga dari Yehuda itu muncul Yahudi yang sekarang kita kenal. Ya toh? Nah, dikatakan di sini mereka itu rupanya menyembah berhala. Mereka bikin tiang-tiang berhala di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Jadi ini penyembahan berhala. Dan karena itu Tuhan marah. Dan kebiasaan ini itu bahkan sudah terukir di loh hati. Nggak cuma ditulis, ini diukir. Artinya sudah mendarah daging. Ada nggak sih yang kita ini pernah jumpai orang yang jatuh ke dalam dosa, tapi dosanya nggak banyak, ya itu doang sih, tapi terus saja gitu ya. Yang suka bohong ya bohong terus ya toh, dari 10 yang diomongin yang bohong 11. Wah ini bohong terus, ya, yang lain sih enggak, ya rajin ya toh, wah diajak asah-asah gelem ya toh, diajak buat sampah gelem gitu ya, tapi bohong ya. Jadi ini cuma dosanya itu bohong aja, tapi uangnya lepal untuk menobatkan dosa yang satu ini. Ini kalau firman Tuhan bilang, ini dosanya sudah diukir di hati. Orang Yehuda ini, dosa penyembahan berhala ini sudah diukir di hati. Misangel kandhanane. Ya toh, dikasih tahu gage-gage, nek wis mentok kena masalah, iya bilangnya mau bertobat, begitu sudah selesai masalahnya kembali lagi. Kenapa? Dosa itu sudah diukir di hati mereka. Nah, dikatakan bahwa hukuman Tuhan, kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Jadi nanti kamu akan kehilangan barang, hartamu akan dirampas orang. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu. Kalau dalam konteks Yahudi, ini adalah tanah yang dijanjikan, ini akan dirampas. Yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi ini satu nubuatan, karena ini nanti kemudian terjadi. Orang Yahudi kemudian dibuang ke Babylon, yang kita tahu dengan Daniel, ya toh, Sadrah, Mesak dan Pak Budi, ya toh, Abednego, ya toh. Salah saya di mana, ya kan? Nah, Pak Budi juga ikut dibuang. Ya, dikatakan bahwa ini kalian itu lakukan itu karena kalian mengandalkan manusia. Hukumannya semua dikasih tahu Tuhan. Tapi yang menarik ayat 7, Tuhan juga kasih kesempatan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ayat 8 ini baru yang menjadi tema kita. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, menjadi berkah. Betul. Ini syaratnya dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan kasih warning. Pilih, kamu mau mengandalkan manusia atau mau mengandalkan Tuhan. Dan ini satu titik di dalam garis linier. Kalau kau sudah milih yang A, ya wis. Ora iso terus aku tak milih mengandalkan manusia. Wis 2 tahun uripku kacau ini ya. Wis lah aku tak ganti. Ganti mengandalkan
Tuhan, maaf ya, belum tentu bisa. Ada waktunya, bahasa Jawanya kasar. Sudah terlambat. Ingat, waktu itu linear. Ketika Tuhan bilang, ayo bertobat, Tuhan, nanti saya tak bertobat kalau Pak Prabowo selesai jadi presiden. Ada gitu ya? Ada loh orang yang ditanyain Pak Pendetanya, kapan mau bertobat? Nanti kalau Pak RT-nya ganti. Kalau Pak RT-nya ganti, saya tak tobat, gitu ya. Ya ini lucu, gitu ya. Oh, kapan mau tobat? Oh, saya mau tobat kalau sakit saya disembuhkan, saya tak tobat. Kalau sakit saya tidak disembuhkan, saya tidak tobat. Ingat, ini titik poin di mana Tuhan bertanya kepada kita. Kamu mau memilih mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Kalau mau mengandalkan manusia, silakan. Tapi jangan berkata bahwa nanti Tuhan, saya tak nyoba dulu. Test drive, gitu. Test drive kalau mengandalkan manusia ini piye? Test drive sih. Oh nek wis mentok, wis babak belur, baru angkat tangan dan Tuhan tolong saya. Begitu ya? Bisa begitu? Belum tentu bisa. Kalau ada orang yang bisa begitu, saya bilang itu kemurahan Tuhan. Tidak semua. Loh dari mana kok Pak Pendeta bisa simpulkan begitu? Yuk kita buka Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Tuhan Yesus cerita tentang sebuah perumpamaan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi pemilik kebun sudah datang 3 kali, 3 tahun berturut-turut. Setiap ulang tahun datang 3 kali ulang tahun. Awake dhewe wis 34 lagi. Tidak ditemukan buah. Apakah pemilik kebun bilang nantilah di kehidupan yang selanjutnya? Enggak. Pemilik kebun bilang apa? Tebang aja lah di pohon. Ngapain di sini? Tapi kemudian pengurus kebun ini bilang, jawab orang itu ayat 8. Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Paham ya? Jadi ini waktu itu linear. Ada satu titik Tuhan sedang omong, ayo bertobat kepada orang Yahudi. Dan saya yakin itu juga berbicara kepada kita, ayo bertobat. Ada berkata, enggak. Ingat loh, kalau ini perumpamaan. Saya nggak bilang ini pasti ya. Perumpamaan ini berkata 3 tahun. Ditunggu sama pemilik kebun. 3 tahun. Datang nggak ada buah. Datang nggak ada buah. Wis jengkel ini ya toh. Wis jengkel suruh nebang. Tapi pengelola kebun masih iman-iman. Aduh Tuhan, jangan. Coba tak persii meneh, tak kei pupuk, tak sirami, tak kerudungi ben ora kepanasan ya toh, tak kipasi ben ora kedinginan ya toh, dan lain sebagainya akan aku lakukan. Tapi tetap ada tenggat waktu. Nggak bisa sembarangan wis pokoknya tak kei pupuk, tak sirami sampai kapan? Walah walam. Nggak bisa ya toh. Bahkan pengurus kebun itu harus kasih satu tenggat waktu. Kalau tahun depan tidak tebanglah.
Ini logis loh. Ya kan? Anda punya 5 perusahaan. Ya kan? Satu perusahaan ini rugi terus. Rugi terus ya. Pak Budi ini punya 5 perusahaan, satu perusahaan ini rugi terus. 3 tahun berturut-turut Pak Budi. Delok minus. Delok minus. Kira-kira jenengan ngomong apa mbek CEO nih? Tak tutup lagi perusahaan ini, tak pecat kabeh karyawannya. Jangan Pak Budi, saya akan semangati karyawan kerja lebih keras lagi. Oke, saya kasih waktu 1 tahun. Logis tidak? Apakah Pak Budi jahat? Tidak jahat, itu logis. Nah kalau memang tidak menghasilkan, tebak. Pertanyaannya kalau saya kaitkan ini kepada gereja kita sudah 34 tahun. Pertanyaannya, ketika sang pemilik gereja, siapa itu? Bukan majelis, bukan ya. Ketika pemilik gereja datang ke tempat ini, delok buahnya. Yang dicari apa? Buah. Ya, bukan batangnya yang besar, daunnya yang rimbun, bangunannya yang megah, bukan. Yang dilihat sama pemilik kebun itu bukan, oh sekarang parkirannya udah banyak rusak, oh catnya sudah mulai pudar. Kira-kira Tuhan Yesus nanyain itu enggak? Orang peduli ya. Wah ternyata 34 tahun soalnya masih ngangeng-ngangeng. Ya, kabelnya masih senggol bacok ya kan? Senggol sitik ngok. Ya, saya yakin Tuhan nggak nanya itu. Yang Tuhan cari buahnya. Dan hati-hati kalau Tuhan datang dan tidak menemukan buah, Tuhan kasih deadline 1 tahun lagi. Kalau saya kembali ke sini tidak ada buah, tebak. Ini berbicara tentang gereja, tapi juga berbicara tentang kita sendiri. Hari ini Tuhan sedang tanya, you mau berubah enggak? Ya, yang hidupnya masih miring-miring, you mau berubah enggak? Kalau mau berubah, enggak berubah. Orang saya ngenteni Pak Prabowo ganti presiden. Tidak usah. Kalau mau ya, enggak. Dan Tuhan akan kembali dan dia akan mencari lagi. Kalau memang tidak ada, selesai. Tidak ada ceritanya, oh next time. Oh tahun depan kalau tidak berhasil yo, tahun depannya lagi. Kalau nggak berhasil lagi, tahun depannya lagi. Sampai kapan kau mempermainkan Tuhan? Tuhan sedang bertanya, engkau mau bersandar kepada manusia atau kepada Tuhan? Jadi yang pertama bicara tentang bertumbuh untuk memberkati, bicara waktu. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ya. Jujur dalam hidup saya ada beberapa titik yang saya sesali. Apa itu? Kenapa saya tobatnya nggak pas hidup? Loh betul. Kenapa kok tobatnya tahun segini? Coba kalau saya tobatnya sebelum itu. Loh betul nggak? Saya yakin berbeda atau tidak hasilnya? Oh berbeda, jangan bilang oh pasti sama lah. Mau bertobat sekarang sama bertobat nanti kurang lebih di ICU ketika mesin sedang berbunyi tit. Ya 10 detik sebelumnya itu Pak Pendeta, saya tak bertobat. Ya saya tidak berani ngomong apa-apa, itu urusan Anda sama Tuhan. Tapi saya percaya tidak akan sama dengan ketika Anda masih muda dan yakin Tuhan pakai hidupmu. Pasti hidupmu akan berbeda. Amin. Hidup adalah kesempatan, tidak datang 2 kali. Yang kedua,
Yang kedua dikatakan bagaimana caranya supaya kita dapat bertumbuh dan berbuah. Tadi dikatakan diberkatilah, ayat 7, Yeremia 17 ayat 7. Caranya supaya kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ada yang tahu Yeremia ini mengutip dari ayat mana? Pak Darto pasti hafal. Mantap ya. Ya, jadi Yeremia ini mengutip dari perkataan di Mazmur, ya toh. Ia akan seperti pohon yang ditanam, ya kan? Tapi bedanya di Mazmur itu orang fasik, ya Pak, ya. Ya, orang fasik ya. Tapi kalau di sini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, yuk kita bedah. Ini rupanya ada dua kata yang menarik, yaitu mengandalkan dan menaruh harapannya. Ketika saya pelajari lebih lanjut, yang dikatakan mengandalkan gitu ya, mengandalkan itu ternyata kata aslinya adalah yiftah. Yiftah itu percaya atau bersandar. Jadi diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi yang menarik, apa yang jadi kata asli dari menaruh harapannya pada Tuhan? Dikatakan itu miftako. Miftako itu Tuhan sebagai objek percayanya. Tuhan itu sebagai objek percayanya. Kadang-kadang kita ini punya percaya dan percayanya itu objeknya lain. Contoh nih, sakit, kita doa, Tuhan, aku percaya Engkau sudah menyembuhkan. Betul ya? Ada yang salah dengan doa itu? Tidak ada. Berarti engkau percaya dan objek percayamu adalah sakitmu sembuh. Oh ya. Jadi objek percayanya adalah sakitmu sembuh. Tuhan, aku percaya di dalam pergumulanku Tuhan menyertai. Berarti percaya bahwa Tuhan menyertai. Objek percayanya adalah Tuhan menyertai. Objek percayanya adalah Tuhan memberkati. Objek percayanya adalah Tuhan menyembuhkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Betul, itu mantap, pas. Tapi yang menaruh harapannya pada Tuhan kurang pas kalau ditaruh harapannya pada Tuhan. Karena ini objek kepercayaannya. Jadi dikatakan, aku percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Ya percaya kalau Tuhan itu bisa dipercaya. Bingung loh. Kamu percaya sama Tuhan? Iya. Kenapa? Karena Tuhan bisa dipercaya. Jadi objek yang jadi landasan percayamu adalah Tuhan. Anak kecil ketika ditanya, kamu mau pergi sama siapa? Pak Darto apa sama Papa? Sama Papa. Kenapa? Ya karena Papa. Betul kan? Anak kecil kan polos tuh. Dia nggak akan menjabarkan, oh Pak Darto nanti diajak bongkar mesin gitu. Kan enggak. Dia sederhana aja. Kenapa kok kamu milihnya Papa nggak Pak Darto? Ya karena Papa, titik. Nah, ya, dia nggak akan berpikir yang aneh-aneh, mengkomparasi macam-macam. Anak kecil kayak bilang, ya sama Papa, titik. 2 hari ini si kecil ini agak rewel, ya. Nah, ini masih rewel. Ya nggak bisa tidur karena pilek, jadi rupanya hidungnya bumpet, ya. Dan yang menarik, selama rewel malam-malam itu tidak mau digendong saya, maunya digendong mamanya, dan saya bersyukur untuk itu, ya. Nah, saya bersyukur untuk itu, ya. Aku bisa turu. Maksudnya, kenapa dia milih mamanya? Mungkin Bapak Ibu bilang, oh ya kan dinenenin sama, belum tentu, dia nggak mau nenek juga, pengen rewel aja gitu, ya. Tapi saya yakin kalau dia bisa ngomong, kenapa kamu milih mama? Ya karena mama. Ayo, ya karena ini mamaku, titik. Kenapa kamu percaya Tuhan? Ya karena Tuhan itu ya Tuhanku, titik. Maka dari itu terjemahan yang bisa saya bilang menarik adalah
Dari terjemahan literal dikatakan begini, ayat ini berbicara berbahagialah manusia yang menaruh kepercayaan total pada Tuhan sebagai satu-satunya sandaran hidupnya. Jadi dia menaruh kepercayaan total pada Tuhan dan satu-satunya sandaran hidup. Sering kita menyanyi satu pujian gandul, yaitu objeknya adalah Tuhan. Apapun yang terjadi, ya pokoknya itu Tuhan. Apakah Tuhan Yesus juga melakukan itu? Oh iya, ya toh? Tuhan Yesus lakukan itu ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa, kiranya cawan ini berlalu dari hadapanku. Kalau dia sekedar percaya, dia akan bilang apa? Dan saya percaya cawan ini sudah berlalu. Kan begitu ya? Kalau kita berdoa kan, berdoalah seakan-akan engkau sudah menerimanya. Kan begitu. Tuhan, saya nggak sanggup dengan ini semua. Aku percaya engkau sudah ambil semua masalahku. Amin. Nah itu percaya, bagus. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus nggak bilang itu di ending. Dia bilang apa? Kalau mungkin cawan ini berlalu dari hadapanku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Jadi berbicara bahwa percayaku itu bukan bicara cawan ini pindah atau enggak. Percayaku bukan bicara tentang gunung ini pindah atau enggak, tapi percayaku adalah karena engkau adalah Tuhanku, titik. Di antara kita, berapa banyak yang bisa berkata bahwa kita menaruh kepercayaan total kepada Tuhan sebagai satu-satunya. Ingat tuh, ya. Kadang-kadang kita mendua hati, ya. Jangan dikira mendua hati itu di rumah no patungnya Bu Arti, gitu. Ya, di sebelah ini patungnya BPR. Bukan, ya, bukan. Tetapi ketika kita punya masalah, yang kita utamakan itu adalah koneksi kita, saudara kita, teman kita, atasan kita, anak kita, yang kita harap bisa menyelesaikan masalah, dokter kita. Tapi kapan dan seberapa sering ketika kita menemui masalah, yang kita cari yang pertama adalah Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan satu-satunya sandaran hidupnya. Maka dari itu gak heran, kenapa kalau sakit penyakit itu kalau minta didoakan Tuhan, biasanya sakit yang parah yang disembuhkan. Betul? Kenapa? Karena orang yang sudah sakit parah berdoa kepada Tuhan, maaf ya, satu-satunya jalan keluar. Tuhan, dokter sudah vonis kanker otak, masa otaknya diambil Tuhan, tak bisa. Hanya Kau yang bisa sembuhkan, disembuhin. Tuhan, panu stadium 4 Tuhan. Panu Jo, ya panu. Kita berdoa dalam pikiran kita sudah mikir apa? Bariki lu apotek tuh kalpana kan ngono tuh. Sudah punya 2 planning, sudah punya 3 planning, sudah punya 50 rencana. Tuhan tahu nggak sih? Tahu, makanya Tuhan ya wis lah, garapen rencanamu sih. Ya. Dan biasanya Tuhan akan biarkan kita muter menghabiskan rancangan-rancangan kita sampai mentok akhirnya balik ke Tuhan. Jadi kenapa nggak kita utamakan Tuhan? Dan itu butuh hati. Butuh hati yang mau menerima. Butuh hati yang mau membuka diri. Jadi bukan berkata, gereja A itu lawatan Tuhan luar biasa. Teman saya itu sukanya minum CY, ke gereja itu tobat.
Didoakan pas KKR luar biasa, bro, besok tobat. Loh, bagus. Saya yakin ada yang seperti itu. Ada bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan bersaksi mereka dipanggil Tuhan ketika KKR, didoakan, wah, mereka terima jamahan Tuhan dan kemudian memantapkan hati jadi hamba Tuhan. Ada, saya nggak berkata nggak ada. Tapi pertanyaannya, sebetulnya bukan masalah KKR-nya, bukan masalah gerejanya, bukan masalah musiknya, bukan masalah yang khotbah, tapi masalahnya di Anda semua. Kalau Tuhan sudah bilang, bagaimana? Mau mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Ingat, tidak ada jalan balik. Ya, kalau Anda milih yang kiri ya wes semakin ke kiri, milih yang kanan ya semakin ke kanan. Baru ada lawatan Tuhan. Ada contohnya di Alkitab, ada. Ini tak cerita nih. Coba kita buka Matius 13 ayat 54 sampai 57. Matius 13 ayat 54 sampai 57. Setibanya di tempat asalnya, maksudnya Nazaret. Jadi Tuhan Yesus itu balik ke Nazaret. Tuhan Yesus ke Nazaret. Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu. Wah, nggak heran ketika Tuhan Yesus khotbah banyak yang melongo. Setuju ya? Jelas lah ya. Kalau Tuhan Yesus yang datang ke tempat kita khotbah di sini, Tuhan Yesus yang khotbah, yakin ya toh, kita semua akan melongo. Kenapa? Hikmatnya pasti luar biasa. Tapi yang menarik, orang Nazaret berkata demikian, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ingat, ini yang khotbah siapa? Tuhan Yesus. Gereja-gereja mengklaim, oh ini gereja ini penuh dengan hadirat Tuhan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang datang. Kurang apa? Ono sing tobat? Ora ono. Bayangin, Tuhan Yesus mimpin KKR ceritanya nih ya. Yang tobat berapa? 0. Tuhan Yesus yang salah? Bukan. Kenapa? Karena ada contoh kedua. Coba kita buka Yunus 3 ayat 4 sampai 10. Sebagai konteks, Yunus itu sebetulnya dia nggak mau khotbah di Niniwe, nggak mau. Ya, wegah-wegahan makanya dimplok sama ikan, terus dimuntahkan lagi karena ketakutan tobat. Ya wis lah. Jadi artinya Yunus itu khotbah di Niniwe ya rasa-rasen, intinya ngono ya toh. Tapi yang menarik, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi menarik, satu sisi Tuhan Yesus sendiri yang khotbah, Tuhan Yesus yang khotbah, mimpin KKR,
Orang sing tobat. Yunus aras-arasen. Khotbah ya mungkin ya. Kowe paham syukur apa ora apa-apa, ora mateni. Kan gitu ya. Karena memang Yunus orang niat. Ya kan? Gara-gara bos di surga aja nyuruh gitu kan. Apa boleh buat dia tetap datang. Tapi yang bertobat dikatakan firman Tuhan 120.000 orang bertobat. Saya mau tanya, berarti apakah gedung gereja mempengaruhi? Enggak. Apakah musik gereja mempengaruhi? Enggak. Bahkan maaf ya. Apakah hadirat Tuhan mempengaruhi? Enggak. Kalau kau terus tutup hatimu, mau Tuhan Yesus datang, Allah Bapa datang, Roh Kudus datang, percuma. Tuhan bilang apa? Aku mengetuk pintu dan menunggu untuk dibuka. Tuhan bukan maling yang akan buka pintu dengan paksa. No. Kalau kalian tetap tutup hati, ya mau Tuhan datang, lawatan Tuhan datang, percuma. Kalau kau tidak punya tadi, yang menjadi dasar percaya adalah Tuhan. Ayo, sudah 34 tahun kita bergereja. Saya masih ingat ketika saya pertama masuk ke sini tahun 92. Itu berarti 33 tahun yang lalu. Saya masih diajar oleh Bu Iji, diajar oleh Mbak Rose, ya, Ina belum lahir kan. Ya, sudah bertahun-tahun kita bersama-sama di gereja ini, bertumbuh bersama. Masalah bertumbuh gampang. Ingat, pertanyaannya kalau Tuhan datang dan tanya, mana buahmu? Sudah punya? Halo, sudah punya buah? Kalau nggak punya buah, hati-hati. Jangan sampai Tuhan bilang tahun depan kalau saya balik tidak ketemu buah. Tebak. Amin. Mari kita berdoa.